kenyal. Halo Hans, ketemu lagi dengan aku Baroya Official. Nah, kali ini kita bakalan buat 3 menu sekaligus hanya dengan bahan yang sangat mudah. Kalau dihitung sih cuma 4 bahan ya, yang lainnya itu bumbu rempah-rempah aja. Nah, kalian pasti udah tahu dari thumbnailnya kita bakalan buat apa. Yang pertama yaitu cilok, cimol, dan yang satunya itu sotong. Sotong itu yang biasanya dicampur sama tahu pong. Oke, langsung aja kita siapin 4 siung bawang putih. Kalian potong kecil-kecil supaya gampang dihalusin. Lalu kalian tambah dengan 1 saset mama suka yang bumbu sop itu loh guys. Nah, bisa juga kalian ganti dengan apa, pokoknya yang bumbu sop ya. Nah, ini 1 bungkus kalian masukin semuanya. Lalu yang kedua itu setengah sendok makan merica bubuk. Nah, di sini kalian kalau nggak suka pedas, kalian bisa kurangin 1/4 sendok makan. Setelah itu 1,5 sendok garam kalian masukkan juga. Lalu kalian haluskan sampai halus. Nah, sampai kayak gini ya. Kalau udah kalian kumpulin aja jadi satu. Iyalah ono sing rutu, guys. Kalau sudah, kalian siapin air sama gelas. Airnya kalian taruh di 1 gelas belimbing itu loh guys. Nah, kayak gini sekitar 200 ml lah. Lalu kalian siapkan panci, kalian masukkan ke dalam panci. Lalu kalian masukkan bumbu yang tadi, kalian aduk-aduk sampai nyampur jadi satu ya, air sama bumbunya. Lalu kalian taruh di kompor dengan api yang sangat kecil supaya nanti ketika dimasukin tepung nggak menggumpal. Oke, kita masukkan 3 sendok tepung terigu. Kita aduk terus sampai dia itu supaya tidak ada yang menggumpal dan tidak ada yang mentah. Jadi kita aduk-aduk terus sampai mengental, sampai bisa menjadi kayak adonan gitu, kayak krim gitu loh guys ya. Karena di sini aku tuh masih belajar, jadi maklum lah ya kalau nanti ada kegagalan sedikit-sedikit. Soalnya ini udah percobaan aku yang ketiga loh guys. Percobaanku yang ketiga dan ini tuh yang paling bagus. Tapi yang sotong ini baru pertama kali. Jadi ini nanti satu adonan bisa bikin 3 menu sekaligus. Oke, kalau udah kita siapin tepung matahari, tepung tapioka yang matahari itu yang 200 gram. Di sini aku masukkan 300 gram, jadi 1,5 bungkus lah ya. Lalu kalian masukkan bumbu yang tadi yang udah kita tadi itu ya pokoknya itulah yang tadi udah matang, kita sisihkan itu tadi loh ya, kita masukkan. Nah, kalau udah kita masukkan gini, nah nanti tampilannya bakalan kayak gini nih guys, kayak kalau bubur ya. Pokoknya jangan sampai ada yang mengumpal ya guys, makanya kita harus udek-udek terus. Pas tadi itu pakai air panas itu, air hangat lah. Ada juga yang nyuruh kalau dikasih air hangat itu juga bisa sih, tapi aku pernah itu nggak worth it, nggak bisa. Oke, kalau udah kita cuci tangan. Nah, ini tangan aku udah aku cuci, terus kita ulet-ulet. Oh, pesirek diulet-ulet itu ya intinya ngene ku larek. Nah, diulet-ulet kayak gini, diulet-ulet terus, ulet-ulet tuwing. Ulet-ulet terus sampai menyatu jadi satu. Kalau memang kayak kurang air, kalian harus nambahinnya itu sedikit demi sedikit, jangan sor ngono rek. Garai gak hati kok. Nah, kalau ini kita kasih sedikit. Kalau kalian punya takaran sendok sih sendok aja gitu, kalian kasih 1 sendok 2 sendok gitu. Airnya kalau bisa ya yang hangat, kalau nggak ada ya air dingin juga nggak apa-apa, tapi sedikit ya. Kalau udah, nah adonannya bakalan kayak gini, bisa dibentuk gitu loh guys, mudah banget untuk dibentuk. Itu berarti udah kalis lah ya istilahnya. Kalau udah kayak gini, lalu kalian siapkan tempat kecil, kalian siapkan minyak supaya tangan kalian tuh nanti nggak lengket pas bunder itu loh guys, pas bulat bentuk bulat. Nah, ini tangan aku cuci tangan lagi ya supaya
bisa bulet-buletin. Jadi tangan aku udah bersih. Nah, lalu digosok-gosokkan ke tangan. Nah, kayak gini udah dilumuri minyak, baru bulet-buletin. Nah, bagus kan? Ini pasti perfect kok. Kalau jadi itu bulatnya itu bisa perfect gitu. Kalian lakukan itu berulang-ulang. Nah, betul iki tak kanane balap-balik ya. Aku iki belajar. Dadi iki gede cilik wis wajar lah gawe aku sen belajar. Makanan aku channelku iki ayo belajar bareng. Aku belajar sampean yo belajar. Belajar nih. Oke, Hans, aku bakalan bagi ini menjadi 2. Nah, sisanya ini aku bakalan bikin sotong. BTW ini tadi udah aku kasih telur ya. Tapi karena bateraiku tadi lemah, jadi aku charger, nggak bisa aku record. Sedangkan kalau nggak aku campur, nanti gak enak ngono kuwi. Jadi tadi nggak aku record, terus aku ini bedanya kalau sotong itu dicampur dengan telur, tepung adonannya sama, terus dicampur sama telur. Kalau keenceran ditambah tepung terigu, jangan tepung tapioka. Nanti kalau tepung tapioka menurut aku tambah keras pas garing. Nah, kalian bantu aja kayak gini. Tapi di sini nanti aku bakalan ngelakuin kesalahan yang nggak fatal nemen sih, cuma sotongnya jadi agak berantakan. Soalnya nanti aku bikin kesalahan guys di sini guys. Kalian lakukan ini sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini, kalian siapkan minyak. Ya, BTW kalau kalian tahu tata cara masak cilok, bukan cilok sih, cimol. Kalau cimol, nah kalau cilok kan di air. Nanti kita bakalan bagi 2. Nah, kalau kita masak cilok itu apinya jangan dinyalain dulu guys. Jadi kalian masukkan dulu ciloknya dengan api yang belum dipetek ya. Maksudnya itu jangan dinyalakan dulu. Nah, kalau udah masuk ke dalam minyak kayak gini, baru dipetek apinya dengan api yang sangat kecil supaya tidak meledak-meledak cimol iku rek. Nah, ini tuh kesalahan aku fatalnya itu di sini rek. Ternyata sotongnya, airnya itu kan harusnya itu udah panas-panas kuku. Ibaratnya orang Jawa itu ngono lah, panas-panas kuku. Nah, ini tuh belum seberapa panas, udah aku masukin sotongnya. Alhasil dia itu tepungnya keangkat ngono kuwi rek. Jadi ini demblat kabeh. Nah, ini tuh apinya sangat kecil ya. Bingung kan aku tola-tole rono rene. Duh kan? Ya, akhirnya kepiur. Akhirnya aku melayu nang cimol. Nah, ini tuh harus api kecil banget. Nah, sotongnya jadi demblet ngono iku rek, gak bisa pisah-pisah. Soalnya apa? Aku tadi nyemplung noi pas durung panas banyune. Angel temen tuturanmu. Nah, ini cimolnya betul udah kering ya. Soalnya udah ngambang semua. Lalu kita angkat. Uangnya kayak sijininya ke kamera, sijine nyuting. Terus pas njupuk rutar-rutu glundung kan glundung kari sijini melayu kan DM melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kena. Iya, akhirnya kena juga meskipun aku tuh hati-hati nong senam pinggiran kena pakai telur di ujung tanduk. Bentuknya bulat-bulat epic parah. Nah, ini karena udah mongkal mendidih lah ya, kita masukin
ciloknya, yang separuhnya tadi kita masukin ciloknya. Telempung kayak telek, tapi teleknya sampai sing putih ini kira. Astagfirullahaladzim, kak ilok ini teman aku. Nah ini kita pisah-pisahin sotongnya, kan tadi nemplek-nemplek, terus aku pisah-pisahin, kita masukkan ke minyak yang udah panas. Nah ini tuh juga kendala lele ya, kecet intinya sotongnya nggak 100% berhasil, intinya 80% lah ya. Mungkin aku tak belajar mana, terus nanti tak videoin mana, gara-gara yo jadi malah nyuting dewean. Iki btw aku nyutingnya bengi-bengi, terus tak pangan dewe. LOL. Jadinya kayak gini ya lah kadarnya, yang penting rasanya ya lah ya, kok iyalah, yang penting rasanya enak. Oke, terus kita masukin satu persatu, kita pisahin sama tangan gitu supaya bisa masuk, daripada tadi kelet kape ya. Nah di sini ciloknya itu udah mulai ngambang-ngambang gitu guys, berarti tinggal nunggu mateng dalamnya. Kalau airnya itu udah mengental, otomatis dia itu udah mateng. Nah di sini karena sotongnya udah mateng duluan, aku angkat sotongnya dulu. Nah kayak gini bentuknya ya kan. Ini tuh biasanya tuh harus kecoklatan, karena aku tadi masukinnya tuh ya itu tadi kesalahan fatal tadi, airnya belum panas kuku tapi udah aku masukin airnya dingin. Kesalahanku kayak gitu, untungnya nggak salah total. Nah kalau airnya udah mengental baru kita angkat. Nah bentuknya kayak gini guys, udah berubah jadi kecoklatan. Bentuknya bagus banget, bulat-bulat. Alhamdulillah nggak ada yang pecah ya, nggak ada yang nggak mateng tengahnya. Kalau dia itu udah mateng, warnanya itu coklat itu. Selesai deh, kita bakalan nyobain satu persatu. Ya Allah, itu ciloknya kayak menor-menor gitu, kayak kenyal banget. Meskipun ini tuh sederhana ya guys, terus murah lah ya dibilang itu, tapi kalau buat sendiri itu excited gitu loh guys, kayak bangga banget gitu loh guys. Apalagi ini tuh cuma satu bahan, terus bisa jadi makanan berbeda-beda kayak gini. Ini tuh termasuk eksperimenku yang sukses gitu loh, lumayan sukses. Gimana, lapar nggak kalian? Kalau kalian nggak lapar, aku yang lapar. Wow.
Kalau kenyal ini. Hmm. Kenyal banget. Kenyal. Ada lagi ya. Sambelnya juga endul. Mantap banget. Paling favorit aku ini ya. Soalnya aku paling suka banget sama molor sambal pedes rek. Oke. Silahkan mencoba. Jangan lupa klik tombol subscribe, share ke seluruh saudara media yang kamu punya.